Gimana? Katanya udah siap. Ini sudah jam 7.50, udah 20 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Pangawu dengan akhiran NIM 070. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kami, pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan di era global. Baik, pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan yang pertama yaitu perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia tidak lepas dari pengaruh perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan komunikasi yang mulai berkembang dengan sangat cepat sehingga banyak tenaga pendidikan dari berbagai negara masuk ke dalam Indonesia. Baik, selanjutnya adapun dampak positif dan negatifnya, yaitu yang pertama dampak positifnya pengajaran yang interaktif. Jadi yang dulu pendidikannya bersifat klasik, sekarang berubah berbasis teknologi dan informasi. Jadi kalau dulu guru-gurunya mengajar menggunakan kayak batang kapur, sekarang suara, gambar, audio itu bisa dirangkum menjadi proses komunikasi. Yang kedua, perubahan corak pendidikan. Jadi kalau dahulu paradigma pendidikan itu bercorak sentralisis. Maksudnya semua wewenang atau pengelolaan diatur oleh pemerintah pusat. Tetapi sekarang sudah berubah menjadi desentralisasi, yaitu peralihan keputusan dari pemerintah ke pusat daerah. Jadi di sini ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, sistem belajar yang tidak selalu tatap muka. Dengan kemajuan teknologi dan informasi, itu sekarang bisa belajar online seperti yang kita laksanakan sekarang. Yang keempat, yaitu kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Jadi adanya teknologi dan informasi, kita dapat mengakses pendidikan dengan sangat cepat. Banyak siswa dan juga guru-guru dapat mengakses e-book dengan cepat, jurnal elektronik, dan siswa dapat belajar dengan baik. Kemudian dampak negatifnya ada 3, yaitu komersialisasi pendidikan, yaitu di era globalisasi banyak sekolah-sekolah didirikan untuk dijadikan media bisnis. Yang kedua, bahayanya dunia maya. Selain mudah mengakses informasi, ini juga dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu tersebar luas di dalam internet seperti pornografi, rasisme, kebencian, dan juga kekerasan. Ini juga memberikan dampak yang kurang baik, sehingga banyak siswa yang kurang fokus untuk melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, ketergantungan. Jadi, karena akses informasi ini cepat diakses, internet mudah diakses, jadi banyak siswa atau bahkan guru kecanduan sehingga menimbulkan kurangnya minat dalam melakukan proses pembelajaran. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya. Selanjutnya, tantangan pendidikan di era global. Menurunnya kualitas moral siswa akibat adanya kemudahan dalam mengakses sebagai situs informasi membuat banyak siswa dengan mudah mengakses hal-hal yang tidak sesuai dengan pelajar. Contohnya seperti pornografi ini membuat para siswa kecanduan dan merusak fokus serta minat dan semangat siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian solusi menghadapi pendidikan di era global ini ada 5. Yang pertama, memperkuat pendidikan. Pendidikan harus diperkuat terhadap masyarakat dengan pengetahuan yang cukup
terhadap masyarakat, sehingga seberapa besar guncangan arus globalisasi, menerpa pendidikan serta pengetahuan yang cukup dapat mengatasi gelombang negatif dari globalisasi, sehingga tidak berdampak buruk kepada masyarakat. Kedua, ada menanamkan rasa cinta tanah air. Dengan cara menanamkan rasa cinta tanah air, maka diharapkan budaya yang ada di negara kita tidak terancam dan tetap terjaga walaupun diterpa oleh globalisasi. Ketiga, mengembangkan teknologi yang berbasis budaya bangsa. Hal ini tidak banyak terlintas di benak oleh kebanyakan orang. Dengan mengembangkan teknologi dengan berbasis budaya bangsa, tentunya diharapkan budaya ini bisa sejalan dengan globalisasi saat ini dalam kata yang biasa kita sebut selaras. Contohnya dengan mengembangkan sistem game yang berbasis pada pendidikan dengan nuansa kultur daerah, jadi membuat game dengan tokoh-tokoh di dalamnya berbusana daerah. Keempat, ada memperkuat persatuan dan kesatuan daerah. Dengan memperkuat persatuan, maka diharapkan masyarakat kita bisa saling membantu, saling mendukung, dan saling memberikan semangat untuk menghadapi arus globalisasi yang masuk ke negara Indonesia. Terakhir, ada memperkuat keagamaan. Memperkuat keagamaan merupakan poin penting dalam menghadapi globalisasi karena dengan memperkuat keagamaan maka semuanya berlandaskan pada nilai agama sehingga kita tidak gampang terpengaruh dengan dampak negatif globalisasi. Contohnya, dengan agama kita yang kuat makan, kita tidak gampang terpengaruhi dengan pergaulan bebas sebagai dampak negatif dari globalisasi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami yaitu globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenai batas waktu. Menurut asal katanya globalisasi diambil dari kata global yang berarti universal. Dengan perkembangan globalisasi saat ini, sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan. Apalagi ketidaksiapan bangsa kita tidak mencetak moral dapat menimbulkan berbagai dampak positif, seperti pengajaran interaktif multimedia, perubahan corak pendidikan, sistem belajar yang tidak selalu tatap muka, dan kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Mungkin itu saja materi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 6. Baik, untuk sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya membuka 3 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Silakan, Dwini. Baik, perkenalkan nama saya Dwini Boralo dengan akhiran NIM 093. Pertanyaan saya, bagaimana kemudahan akses informasi khususnya pornografi mempengaruhi kualitas moral, fokus, minat, dan semangat belajar pada siswa? Teman-teman yang lain, silakan Dea. Baik, perkenalkan nama saya Maulia Citra Dea Ami dengan akhiran NIM 042. Pertanyaan saya itu, sebutkan dan jelaskan dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan, serta bagaimana dampak tersebut dapat diatasi. Silakan, Pris. Baik, perkenalkan nama saya Pris Delvia Simak dengan akhiran NIM 018. Jadi pertanyaan saya, apa peran media sosial dan internet dalam membentuk pola pikir siswa di era globalisasi? Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Baik, saya kembalikan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan yang ada.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maulia Citra Dea Ami. Pertanyaannya tadi, sebutkan dan jelaskan dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan, serta bagaimana dampak tersebut diatasi. Jadi, dampak negatif globalisasi sudah seperti yang saya jelaskan tadi, itu ada 3. Yang pertama, komersialisasi pendidikan. Maksudnya pendidikan itu semakin dipandang sebagai komoditas. Banyak sekolah-sekolah swasta didirikan sehingga ini memunculkan kesenjangan akses pendidikan. Cara mengatasinya yaitu pemerintah perlu meningkatkan anggaran, memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Kemudian dampak yang kedua, bahaya dunia maya. Jadi akses informasi yang mudah dan cepat ini bisa bikin siswa menjadi mudah mengakses seperti pornografi, kekerasan, narasisisme, dan yang lain-lain. Cara mengatasinya itu perlu ditingkatkan literasi digital atau mengajarkan cara menggunakan internet dengan bijak. Dan yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Jadi, ketergantungan pada teknologi bikin siswa susah berpikir kritis karena dia ketergantungan di HP. Misalnya kalau kita mau menjawab pertanyaan, kalau dikasih pertanyaan, kita kayak fokus di HP, tidak dengan pikirannya kita sendiri. Jadi cara mengatasinya, mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Itu saja jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Keisha yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada forum yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya tunjuk. Minimal 1 saja. Baik, kepada Triamanda saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan moderator, yang dimana pertanyaannya itu sebutkan dan jelaskan dampak negatif globalisasi terhadap pendidikan, serta bagaimana dampak tersebut dapat diatasi. Nah, jadi globalisasi memang membawa banyak kemajuan, tapi juga punya sisi negatif, khususnya di dunia pendidikan. Nah, salah satu dampaknya adalah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai kita.
Misalnya gaya hidup konsumtif, malas belajar, atau kurang menghargai guru. Nah, selain itu, karena teknologi dari luar masuk, banyak siswa jadi lebih fokus ke gadget daripada belajar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya itu bisa dengan memperkuat pendidikan karakter di sekolah, mengajar siswa buat lebih selektif memilih informasi, dan memperbanyak kegiatan positif seperti diskusi kelompok atau kegiatan sosial supaya siswa tetap punya nilai-nilai lokal yang kuat. Nah, contohnya itu misalnya ada siswa yang lebih sering menonton YouTube luar negeri sampai lupa tugas sekolah. Nah, guru bisa bikin tugas yang berbasis video kreatif, tapi tetap punya nilai pendidikan dan budaya Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Triamanda yang sudah menambahkan. Baik kepada penanya saya tanya apakah sudah bisa menerima? Jika sudah, silakan menyimpulkan. Sudah, terima kasih moderator. Saya sudah menerima jawabannya. Yang bisa saya simpulkan itu kalau globalisasi itu memberikan dampak yang kompleks pada pendidikan. Meskipun dia menawarkan banyak peluang, tapi dampak negatifnya itu perlu diatasi secara proaktif. Solusi yang efektif itu kayak dari memerlukan upaya terpadu dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, merata, dan berkelanjutan. Baik, itu saja kesimpulan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea yang sudah menyimpulkan. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab moderator. Silakan Aina. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pris Adelvia Simak, yang dimana pertanyaannya, apa peran media sosial dan internet dalam membentuk pola pikir siswa di era globalisasi? Media sosial dan internet memainkan peran penting dalam membentuk pola pikir siswa di era globalisasi. Di satu sisi, keduanya menyediakan akses luas terhadap informasi dan pengetahuan global, memungkinkan siswa untuk memperluas wawasan dan memahami berbagai perspektif budaya. Melalui platform digital, siswa dapat berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai belahan dunia, memperkaya pengalaman sosial dan meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya. Namun, di sisi lain, paparan yang berlebihan terhadap media sosial dan internet dapat membawa dampak negatif. Siswa mungkin terpengaruh oleh budaya populer global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai lokal yang dapat menyebabkan pergeseran dalam perilaku norma sosial. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan motivasi akademik, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental siswa. Jadi, penting bagi pendidik dan orang tua untuk membimbing siswa dalam menggunakan media sosial dan internet secara bijak. Pendidikan literasi digital harus ditanamkan sejak dini agar siswa dapat memilah informasi dengan kritis dan mempertahankan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aina yang sudah menjawab pertanyaan. Sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada forum yang ingin menambahkan? Silakan Diva. Baik, saya di sini akan menambahkan pertanyaan dari Pris. Peran media sosial dan internet itu dalam membentuk pola pikir siswa di era globalisasi sekarang ini itu sangat penting juga. Kayak akses informasi lebih luas. Kalau dulu kalau mau tahu sesuatu itu harus baca buku atau tanya ke guru. Nah, sekarang tinggal buka Google atau nonton video di YouTube. Nah, itu bikin siswa lebih cepat belajar dari
belajar yang hal baru. Nah, tapi juga kita harus hati-hati dengan informasi yang tidak betul di media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Diva yang sudah menambahkan. Apakah masih ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah bisa menerima? Jika sudah, dipersilakan untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih atas jawaban dan tambahan yang diberikan oleh teman-teman. Dan yang dapat saya simpulkan yaitu peran media sosial dan internet dalam membentuk pola pikir siswa di era globalisasi itu bisa memperluas wawasan karena akses informasi yang lebih luas sehingga siswa lebih cepat belajar. Kemudian juga dapat memperkaya pengalaman sosial. Namun, media sosial dan internet itu dapat membawa dampak negatif jika kontrol, seperti dapat menurunkan konsentrasi dan menurunkan kesehatan mental. Nah, jadi media sosial dan internet ini sangat berperan besar dalam membentuk pola pikir siswa di era globalisasi. Mereka bisa menjadi alat pengembangan diri jika digunakan dengan bijak, namun jika tidak, maka bisa menjadi sumber kerusakan mental. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pris yang sudah menyimpulkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baik, izin menjawab moderator pertanyaan dari Saudari Dwini Borwalo. Pertanyaannya, bagaimana kemudahan akses informasi, khususnya pornografi memengaruhi kualitas moral, fokus, minat, dan semangat belajar siswa. Nah, jadi pola pikir itu menyimpang. Pornografi ini kan seringkali menampilkan hubungan yang tidak sehat, terus merendahkan martabat orang lain, atau bahkan kekerasan. Nah, kalau siswa sering terpapar ini, mereka bisa berpikir bahwa hal-hal itu normal dan bisa diterima. Terus mereka jadi salah paham tentang hubungan yang sehat, cinta, dan seksualitas. Terus kehilangan empati. Kan dalam pornografi itu orang sering diperlakukan seperti objek. Ini bisa bikin siswa jadi kurang peka juga atau bahkan kehilangan empati sama orang lain, terutama lawan jenis. Jadi mereka mungkin menganggap remeh perasaan atau batasan orang lain. Terus perilakunya juga, pemahaman yang salah tentang seksualitas bisa mendorong siswa untuk mencoba hal-hal yang belum saatnya atau berisiko tinggi, seperti melakukan seks begitu. Ini bukan cuma bahaya dari segi kesehatan juga, tapi bisa merusak masa depan mereka. Terus rasa bersalah dan malu, meskipun awalnya penasaran toh, banyak siswa yang setelah melihat pornografi malah merasa bersalah, malu, dan berdosa. Nah, ini bisa bikin mereka menarik diri dari lingkungan sosial dan menyembunyikan kebiasaan itu. Terus bayangannya dorang itu atau fantasi dari konten pornografi bisa terus-terusan mengganggu pikirannya siswa toh, karena pemikirannya dorang itu porno itu sudah begitu ya. Bahkan saat mereka sedang di sekolah saja tuh belajar, pasti bayangan-bayangan itu ada. Nah, ini bikin orang juga susah fokus sama pelajaran, terus sering melamun, jadi gampang terdistraksi juga. Terus hilang minat pada aktivitas sehari-hari.
Karena terus-terus dorang tak pikir dengan itu, konten pornografi, siswa itu jadi malas melakukan aktivitas lain yang biasanya mereka suka toh, seperti olahraga, membaca buku, terus berinteraksi dengan teman atau hobi lainnya. Itu hidupnya dorang terasa jadi hampa karena di luar dunia pornografi itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Mufti yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, sebelum saya kembalikan kepada penanya, apakah ada forum yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, saya tunjuk. Baik, dipersilakan kepada Salwa. Baik, di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari Dwini Borwalo. Langsung saja, kemudahan akses informasi, terutama pornografi, sangat mempengaruhi kualitas moral, fokus, minat, dan semangat belajar siswa. Paparan konten pornografi dapat merusak moral, mengganggu konsentrasi, dan menurunkan motivasi belajar. Lebih jauh, hal ini dapat berdampak pada kesehatan mental siswa yang menyebabkan depresi, kecemasan, dan rendah diri. Jadi, solusi yang efektif untuk meliputi pendidikan seksualitas yang komprehensif dan sesuai usia, pengawasan orang tua dan guru yang lebih ketat, penggunaan teknologi dan penyaringan konten, serta pengembangan keterampilan mengelola emosi dan stres pada siswa. Dukungan konseling juga sangat penting untuk membantu siswa yang terdampak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salwa yang sudah menambahkan. Apakah masih ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Baik, silakan Astrid. Mohon maaf Astrid, kayaknya mikrofonmu belum nyala. Oh, sorry. Oke, langsung saja. Yang pertama itu sikap dan perilaku siswa itu jadi tidak baik. Nah, kalau siswa itu sering menonton video atau melihat gambar-gambar porno, jadi mereka itu punya pikiran yang tidak sehat. Nah, misalnya mereka itu jadi makin berani untuk melakukan hal yang seperti itu karena mereka sudah sering lihat dan jadi kayak orang itu mewajarkan hal-hal seperti itu. Nah, yang kedua itu susah fokus. Jadi misalnya siswa ini belajar di kelas. Nah, jadi mereka ini tidak fokus sama pelajaran yang pelajarannya. Nah, mereka itu kayak di otaknya itu mengingat-ingat apa yang video porno yang mereka nonton. Nah, yang ketiga itu malas belajar. Jadi kalau mereka itu sudah ketagihan melihat video-video porno, jadi itu belajar itu kayak bosan. Misalnya salah satu siswa dia itu awalnya sering membaca buku, tapi karena dia sudah kecanduan sama video-video porno, jadi dia sudah malas untuk membaca buku lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Astrid yang sudah menambahkan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah bisa menerima? Jika sudah, saya persilakan untuk menyimpulkan. Baik, yang bisa saya simpulkan bahwa dampaknya itu pada kualitas moral kayak dapat mengikis nilai-nilai moral fundamental seperti rasa hormat terhadap orang lain, semacam empati dan batas-batas etika. Terus juga kalau pada fokus dan konsentrasi itu tugas-tugas yang membutuhkan ketekunan dan proses kognitif yang lebih lambat seperti belajar terasa kurang menarik dan sulit untuk difokuskan. Nah, ada juga beberapa penurunan kemampuan kognitif
seperti mempengaruhi fungsi otak, termasuk kemampuan merencanakan dan memecahkan masalah. Nah, pada minat belajar itu prioritas siswa dapat bergeser pada pencapaian akademik. Terus siswa juga lebih bosan dan malas untuk belajar. Nah, pada fokus dan minat belajar menurun, semangat belajar secara otomatis akan ikut menurun juga. Nah, siswa juga mungkin merasa tidak termotivasi begitu. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwini yang sudah menyimpulkan. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang kedua. Untuk sesi ini dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agil Ardiawan dengan akhiran NIM 140. Saya ingin bertanya, jika pendidikan semakin dikomersialisasikan akibat pengaruh global, bagaimana pemerintahan dapat menjamin hak pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Agil. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kepada dia, saya persilakan. Sepertinya tidak hadir moderator. Kalaupun ada, dari tadi juga dia off cam. Mungkin bisa langsung aja dijawab pertanyaan yang ada. Oke, baik. Dikarenakan dianya tidak ada, saya persilakan kepada kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab moderator dari pertanyaan Saudara Agil Ardiawan. Jika pendidikan semakin dikomersialisasikan akibat pengaruh globalisasi, bagaimana pemerintah dapat menjamin hak pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat? Jelaskan. Jadi, fenomena pendidikan yang semakin dikomersialkan karena globalisasi itu memang jadi tantangan besar. Maksudnya itu pendidikan jadi kayak barang jualan, makin bagus fasilitasnya makin mahal. Dan ini bisa bikin orang kaya makin gampang dapat pendidikan berkualitas. Sementara yang kurang mampu makin susah. Nah, bagaimana cara pemerintah bisa menjamin hak pendidikan yang adil dan merata buat semua? Jadi, pertama, bisa memperkuat pendidikan negeri atau sekolah gratis dan berkualitas. Ini adalah pondasi utamanya. Pemerintah itu harus memastikan bahwa sekolah-sekolah negeri, mulai dari SD sampai SMA atau SMK, punya kualitas yang sama bagusnya dengan sekolah swasta. Caranya itu seperti apa? Dana yang cukup. Pemerintah itu harus menguncurkan dana yang besar dan cukup buat sekolah negeri. Dana ini dipakai untuk
membayar guru, beli buku, bangun, dan renovasi gedung, beli alat-alat praktikum, sampai internet yang stabil. Karena ada beberapa sekolah itu fasilitasnya tidak mencukupi, bahkan tidak ada lab-labnya begitu. Dan nah terus kurikulumnya yang relevan juga, materi pelajaran di sekolah negeri harus selalu diperbarui, terus biar sesuai dengan kebutuhan zaman dan dunia kerja, supaya lulusannya siap bersaing. Karena kita ini sudah ada di era globalisasi, jadi pasti belajarnya itu lebih modern lagi. Terus kedua, ada subsidi dan bantuan biaya pendidikan, supaya tidak ada yang putus sekolah. Dan terus karena ada separuh anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, mohon maaf ini. Terus itu ada programnya pasti, seperti Kartu Indonesia Pintar. Nah, program ini sudah jalan toh, dan NAKIP harus dipastikan sampai ke tangan yang benar dan cukup buat beli seragam, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya. Ya, jangan sampai ada anak putus sekolah cuma karena tidak punya biaya. Makanya ada program KIPK. Terus beasiswa. Jadi pemerintah itu perbanyakkan beasiswa buat siswa yang berprestasi, tapi kurang mampu, bukan yang siswa berprestasi tapi orang kaya. Dan nah baik di tingkat sekolah maupun kuliah, beasiswa ini harus mencakup biaya pendidikan, biaya hidup, bahkan biaya buku dan penelitian. Terus bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Dana BOS ini harus digunakan secara transparan dan efektif oleh sekolah. Terus dana ini juga membantu untuk menutupi biaya operasional sehari-hari sekolah. Jadi orang tua tidak terlalu terbebani dengan adanya dana BOS, karena kayak siswa-siswanya itu atau sekolahnya itu tidak terlalu menuntut untuk membayar sekolah karena ada dana BOS. Terus ada yang namanya program sekolah gratis. Jadi pastikan pendidikan dasar SD sampai SMP itu atau sampai SMA, SMK di sekolah negeri benar-benar gratis tanpa ada pungutan lain-lain yang memberatkan. Terus akses pendidikan ini diratakan, jangkauannya ini sampai pelosok, karena ada separuh daerah-daerah terpencil yang tidak mendapatkan fasilitas yang bagus, tidak mendapatkan hak mereka. Nah, pemerintah ini harus memastikan pendidikan bisa dijangkau semua toh. Terus bangun sekolah di daerah terpencil. Kan banyak daerah yang belum punya sekolah atau sekolah yang pokoknya daerah terpencil itu banyak yang belum punya sekolah. Nah, pemerintah itu harus aktifkan membangun sekolah baru di sana. Terus ada namanya transportasi sekolah. Di daerah yang susah itu atau yang susah dijangkau, pemerintah bisa bantu menyediakan transportasi gratis atau subsidi buat siswa. Terus pemanfaatan teknologi. Dengan internet, pendidikan bisa sampai kemana-mana. Pemerintah bisa mengembangkan platform belajar online gratis atau subsidi internet buat siswa daerah yang jauh dari fasilitas pendidikan. Ini seperti ini penting buat mereka untuk bisa mengakses materi pelajaran yang sama dengan siswa di kota, karena siswa-siswa yang tinggal di daerah terpencil itu pasti internetnya juga terhalang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Muti. Saya kira jawabannya juga sudah cukup. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah bisa menerima? Jika sudah, saya persilakan untuk menyimpulkan. Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Jadi saya sedikit menyimpulkan. Jadi bagaimana peran pemerintah dapat menjamin hak pendidikan yang adil dan merata. Jadi itu yang pertama itu meningkatkan kualitas sekolah negeri, di mana pemerintah harus berinvestasi pada fasilitas, guru, dan kurikulum di sekolah negeri dapat menjadikan mereka pilihan utama, bukan sekedar alternatif.
Hal ini penting agar masyarakat tidak tergantung pada sekolah swasta yang cenderung lebih mahal. Karena kita tahu banyak warga negara kita ini masih kurang mampu. Yang kedua itu subsidi pendidikan dan program beasiswa. Pemerintah dapat menyediakan subsidi pendidikan untuk masyarakat kurang mampu, serta memperluas program beasiswa untuk siswa berprestasi dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Ini akan memastikan bahwa keterbatasan finansial tidak menjadi hambatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Contohnya itu seperti program KIP Kuliah dan PIP. Nah, yang ketiga itu pengawasan terhadap lembaga pendidikan swasta. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan akreditasi lembaga pendidikan agar mereka tetap mematuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak semena-mena berorientasi pada profit. Jadi, walaupun globalisasi memang membawa tantangan dalam bentuk komersialisasi pendidikan, namun dengan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada keadilan sosial, pemerintah tetap bisa menjamin bahwa semua warga negara memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Kuncinya itu adalah komitmen politik, pengawasan ketat, dan pemerataan sumber daya. Mungkin sekian dari kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Agil yang sudah menyimpulkan. Baik, sebelum presentasi ini saya tutup, saya serahkan kepada Notulis untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Jadi, globalisasi itu membawa tantangan besar bagi dunia pendidikan, mulai dari kesenjangan sosial, penurunan moral, hingga komersialisasi pendidikan. Terus ada kemudahan akses informasi, termasuk konten negatif seperti pornografi dapat mengancam kualitas moral dan motivasi belajar siswa. Media sosial dan internet berperan ganda. Nah, yang dimaksud berperan ganda ini, di satu sisi dia itu dapat memperkaya wawasan, namun juga berpotensi menimbulkan masalah perilaku. Jika tidak dikelola dengan baik, dampak negatifnya itu bisa jadi banyak. Terus pemerintah itu memiliki peran sentral dalam menjamin hak pendidikan yang adil dan merata melalui regulasi, bantuan keuangan, dan peningkatan fasilitas pendidikan. Pemerataan akses pendidikan berkualitas hanya dapat dicapai melalui upaya sistematik, kolaboratif, dan berkelanjutan yang menempatkan hak pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Notulis yang sudah menyimpulkan. Berakhirlah tadi kesimpulan itu, maka berakhir juga diskusi kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu dosen. Oke, ya. Untuk materi hari ini ya, kita di pertemuan ke-15 ya, kita sudah selesai untuk kegiatan presentasi dan diskusi, sehingga adik-adik semua tinggal mengerjakan UAS ya. Nah, nanti mungkin sebelum kelas ini selesai, saya akan berikan linknya. Jadi adik-adik semua untuk mengerjakan soal UAS itu kalian bisa mengerjakannya di tempat kalian sekarang gitu ya. Silakan nanti lihat waktunya ya. Jadi waktunya itu ada. Kalau misalnya sudah lewat dari itu, maka tidak akan dibuka lagi aksesnya dan tidak akan ada lagi perbaikan nilai. Sehingga kalian semua mohon bisa serius ya. Jadi kalian bisa
mengerjakan itu melihat buku atau diskusi, tetapi jangan lupa untuk mengerjakannya sendiri-sendiri sesuai dengan akunnya masing-masing, dan juga jangan lupa klik tombol kirim nanti, karena alasan mahasiswa biasanya klasik aja, lupa klik tombol kirim dan lain sebagainya, jadi tolong hati-hati dan teliti ya. Nah, nanti saya akan kasih link Google Form-nya. Oke, jadi saya kasih tambahan dulu untuk materi hari ini ya. Kita masih ada 30 menit ya waktu. Untuk hari ini tadi sepertinya ada yang banyak yang tidak hadir ya, yang saya kasih di sini karena siakat hari ini tidak bisa dibuka karena jaringan, enggak tahu kenapa bad gateway di sini dari tadi. Jadi saya tidak bisa mengisi presensi kalian langsung di siakat, tetapi saya sudah isi di Excel ya. Jadi banyak yang tidak hadir di sini, dan nanti notulen mohon bisa disesuaikan siapa saja yang hadir. Jadi pematerinya itu yang hadir hanya 4 orang ya, dan yang bertanya hanya 4 orang juga. Jadi yang tidak hadir tetap tidak ditulis namanya, gitu ya. Nah, untuk hari ini tadi pertanyaannya siapa tadi ya, Dwini ya, sepertinya harusnya bisa satu-satu ya, satu-satu dijawabnya, karena tadi Dwini itu bertanyanya banyak sebenarnya ya, tapi langsung dirangkum satu kali ya. Dwini bertanya tentang kualitas moral, fokus, minat, dan semangat belajar tadi ya, 4 itu. Tapi tadi mungkin dirangkum satu kali ya. Harusnya sebenarnya dispesifikin satu-satu itu bagaimana. Moral, fokus, minat, dan semangat itu bagaimana. Begitu ya. Nah, tapi karena ini sudah pertemuan terakhir, maka itu sebagai catatan saja untuk adik-adik ya. Ketika nanti melakukan diskusi, mohon bisa diperhatikan pertanyaannya itu yang harus dijawab itu apa aja gitu ya. Oke, nah untuk hari ini sebenarnya materinya masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang globalisasi dalam pendidikan ya, untuk kelompok pekan lalu, yaitu kelompok berapa? 5 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, saya ambil tambahannya dari artikel ini. Jadi apa sih tantangan dari pendidikan yang ada di Indonesia ya, berhubungan dengan era global yang saat ini ya masih tetap berlangsung. Kita sudah tahu bahwa globalisasi itu kan sangat memudahkan sebenarnya. Tujuan globalisasi itu dilakukan oleh manusia pada waktu itu adalah agar manusia itu bisa lebih mudah terhadap komunikasi antar wilayah gitu ya, kemudian kemudahan dalam transaksi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi memang ternyata globalisasi itu punya efek samping gitu ya. Jadi entah tadi ada yang mengatakan bahwa setiap hal itu selalu ada dua sisi gitu ya, entah itu positif dan pasti ada saja hal negatifnya gitu ya. Nah, kalau dalam dunia pendidikan atau dalam bidang pendidikan juga adik-adik tadi sudah menanyakan bahwa ternyata efek globalisasi dalam pendidikan itu juga ada ya gitu ya. Jadi selain sektor umum atau kayak bidang umum, tetapi ternyata bidang pendidikan juga kena dampaknya. Yang pertama tadi adalah akses siswa gitu ya terhadap sesuatu yang tidak perlu atau tidak penting mereka buka, seperti tadi tentang pornografi, atau misalnya bukan hanya pornografi sekarang, judi online ya. Adik-adik udah tahu bahwa kita website kita banyak website prodi kita juga ya. Itu tidak bisa diakses karena servernya itu entah kena judi online atau apapun itu gitu. Jadi banyak sekali tantangan yang kita harus hadapi gitu ya
kemudahan akses internet itu adalah sebenarnya hal positif gitu ya. Kita bisa belajar dimanapun, kita tidak perlu belajar di suatu sekat atau ruangan tertentu seperti di kelas. Seperti sekarang kita kelasnya online gitu, jadi walaupun kalian mungkin belum mandi atau belum siap, kalian di kamera udah bagus gitu, karena mungkin ada fitur editing gitu ya. Tetapi ternyata ada banyak hal yang tidak diinginkan dari hal itu gitu ya, entah tadi itu gitu. Jadi memang siswa itu tidak bisa dibebaskan begitu saja ketika mereka itu mengakses suatu sumber atau suatu informasi atau suatu konten yang ada di internet gitu ya. Jadi solusinya adalah ya bukannya siswa itu dibatasi atau dilarang gitu ya untuk menggunakan internet, tetapi mereka harus diberikan bimbingan gitu ya, diberikan pengawasan, diberikan kesadaran juga kepada siswa itu bahwa mereka itu menggunakan internet itu punya konsekuensi gitu ya. Jadi mereka harus diberikan kesadaran terlebih dahulu gitu ya, sebelum diberikan kebebasan. Karena kebebasan itu harus ada tanggung jawabnya gitu ya. Jadi setiap siswa sebenarnya solusinya bukan melarang mereka untuk menggunakan sama sekali gitu ya. Tidak boleh menggunakan sama sekali misalnya internet ataupun gadget misalnya pada saat di kelas, tetapi mereka sebelum mereka menggunakan itu harus diberikan kayak edukasi terlebih dahulu gitu ya, bahwa informasi yang ada di internet itu harus dikurasi atau harus diverifikasi gitu ya, harus dibaca dulu gitu ya bahwa informasinya benar atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika mereka misalnya membuka suatu situs gitu ya, mereka harus tahu bahwa situs itu aman atau tidak, secure atau tidak gitu ya. Kalau tidak aman, maka perlu misalnya pada saat pembelajaran di kelas, siswa langsung melapor ke gurunya gitu ya. Jadi selain edukasi, gurunya juga melakukan pengawasan dan pendampingan, dan itu terus-menerus harusnya dilakukan oleh guru. Tidak hanya pada saat pertama kali saja diedukasi, tetapi juga harus terus-menerus diawasi atau didampingi. Karena siswa itu tentunya mereka kan masih belum dewasa ya. Tidak seperti adik-adik sekarang mungkin yang sudah lebih matang gitu dalam berpikir gitu ya, lebih bisa menimbang-nimbang keputusan dan lain sebagainya. Kalau siswa kan mereka butuh sekali pendampingan dari guru gitu ya. Jadi gurunya harus lalu terus-menerus bisa mengawasi itu gitu ya. Nah, di sini silakan kalau mau baca lebih lanjut ya materi di artikel ini. Tetapi saya langsung ke mana tadi ya? Ini current pendidikannya. Ini adik-adik udah tahu ya bahwa kita itu di Indonesia kan ada Early Childhood Education, pendidikan anak usia dini ya, kemudian sekolah dasar, terus ada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ya, dan pendidikan tinggi ya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat apakah struktur pendidikan di Indonesia ini terbilang cukup atau tidak ya. Kalau kita lihat dari pendidikan dasar saja, pendidikan dasar itu kan 6 tahun, pendidikan sekolah menengah pertama 3 tahun, pendidikan sekolah menengah atas itu 3 tahun juga ya. Nah sebenarnya dari sini aja ya, pendidikan 12 tahun itu, kalau pendidikannya itu di sekolahnya itu berkualitas atau optimal, ya kualitas pendidikan itu sebenarnya bisa bagus sebenarnya gitu ya. Jadi pemerintah itu kan yang dulunya mewajibkan anak-anak Indonesia itu belajar atau bersekolah itu dari yang dulunya wajib 6 tahun, artinya mereka itu wajib sekolah dasar saja. Jadi kalau setelah sekolah dasar itu mereka mau lanjut atau tidak sebenarnya tidak wajib. Menjadi ditambah kewajibannya dari 6 tahun ke 9 tahun. Jadi siswa itu harus sekolah SD, sekolah SMP gitu ya. Sampai akhirnya sekarang wajib belajar itu dari
6 tahun, ditambah 3 tahun jadi 9 tahun, ditambah lagi 3 tahun jadi 12 tahun gitu ya. Artinya semua siswa di Indonesia mau mereka itu dimanapun, mereka harus wajib sekolah 12 tahun. Nah, kewajiban 12 tahun ini artinya semua siswa itu hukumnya wajib gitu ya, fardu ain gitu ya kalau dalam Islam ya. Artinya mereka itu harus belajar bersekolah 12 tahun, itu hak mereka. Jadi si pemerintah itu harus bisa memberikan kayak layanan pendidikan selama 12 tahun wajib itu, baik itu siswa yang belum mampu atau misalnya level ekonomi keluarganya tidak mampu, sampai yang mungkin privilege yang kaya juga gitu ya. Jadi harusnya dijamin itu gitu ya, karena itu hak dari anak-anak itu sendiri 12 tahun. Nah, untuk misalnya mereka sudah selesai SMA dan dinyatakan lulus, mereka tidak wajib untuk bersekolah lagi, bersekolah tinggi seperti kalian sekarang yang S1 gitu ya. Karena itu tadi gitu. Jadi pertimbangan si pemerintah itu yang tadinya itu wajibnya 6 tahun terus ditambah lagi sampai akhirnya sekarang 12 tahun, itu dilihat dari evaluasi kualitas pendidikannya. Ternyata pendidikan 6 tahun itu belum cukup untuk membuat anak-anak itu bisa dilepas ketika dia misalnya sudah, ya bayangkan mereka sekolah udah selesai 6 tahun gitu ya, jadi umurnya mungkin berapa tahun, 12 tahun ya mungkin ya, kalau kelas 6 SD itu ya 12 atau 11 atau 13 lah. Nah, ketika mereka lulus 13 tahun itu ternyata dievaluasi oleh pemerintah itu belum bisa membuat mereka itu misalnya bisa bekerja atau mencari pekerjaan gitu ya, karena belum cukup ternyata gitu ya pendidikan mereka yang 6 tahun itu, ternyata akhirnya ditambah lagi jadi 3 tahun gitu ya. Ternyata ketika ditambah lagi 3 tahun, ketika siswanya itu lulus SMP kelas 9 ya, kelas 9, kelas 3 SMP itu kan berarti ditambah 3 tahun mungkin 15 tahun ya umur mereka ya. Ternyata masih banyak lagi yang juga belum misalnya mendapat pekerjaan karena belum cukup pendidikannya atau keterampilannya atau sikapnya gitu ya, yang mereka bersekolah itu. Nah, sehingga ditambah lagi 3 tahun. Sehingga mereka wajib sekolah sampai SMA kelas 12, kelas 3 itu, dan ketika mereka lulus itu mereka kira-kira umurnya mungkin kisaran 17 mungkin, 18 mungkin ya. Nah, itu adalah pertimbangan pemerintah untuk membuat anak-anak ini yang sudah lulus 12 tahun sekolah ini dan usia mereka 18 tahun kisaran segitu, itu sudah bisa mendapatkan pekerjaan. Harusnya seperti itu gitu ya. Nah, tetapi ternyata kita mendapatkan permasalahan bahwa biar ditambah umur pendidikannya atau umur sekolahnya itu tidak signifikan terhadap kualitas lulusannya gitu. Berarti apa yang salah? Yang salah bukan kuantitasnya ternyata, tetapi kualitasnya gitu. Sampai akhirnya anak-anak yang di SMA itu gitu ya, yang sudah lulus, mereka mau nggak mau kalau mau bekerja atau mendapatkan pekerjaan atau sukses gitu ya, artinya mereka bisa keluar dari keluar dari lingkungan keluarga misalnya, mungkin mereka sudah tidak dibiayai lagi oleh keluarganya gitu ya, sehingga mereka harus bekerja. Ternyata itu tidak bisa gitu ya untuk hanya dibekali dengan sekolah yang 12 tahun itu, sehingga akhirnya fenomenanya adalah dibangunlah perguruan tinggi yang banyak ini di Indonesia gitu ya. Jadi di Indonesia banyak banget perguruan tinggi ya, mulai dari untuk yang pendidikan D3, D4 diploma ya, dengan diploma 3, diploma 4, kemudian S1 ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ketika kita lihat lagi misalnya mereka kuliah gitu ya, mereka bersekolah tinggi misalnya, dan mereka lulus, itu ternyata banyak lulusan yang juga tidak diserap oleh lapangan pekerjaan. Nah, padahal sebenarnya
pendidikan tinggi itu kan tidak wajib gitu ya. Tetapi karena mereka merasa bahwa ketika sudah lulus SMA itu mereka nggak mendapatkan pekerjaan gitu ya, entah ada juga permasalahan di lapangan pekerjaan bahwa pasti banyak yang misalnya persyaratan untuk tempat pekerjaan itu minimal misalnya S1 gitu ya. Jadi mereka perlu misalnya menaikkan apa namanya dokumen ijazah mereka gitu ya, sehingga mereka harus S1 gitu ya. Jadi mereka akhirnya harus sekolah tinggi lagi. Tetapi ketika mereka sudah lulus S1 ternyata masih banyak lagi itu ya yang belum diserap di tempat pekerjaan. Karena apa? Karena ternyata kualitas lagi, balik lagi bahwa banyak sekarang di Indonesia itu lulusan gitu ya, yang lulus dari S1 atau lulus dari D3 atau D4 tetapi mereka menganggur. Karena apa? Yaitu tadi, karena tempat pekerjaan itu tidak hanya melihat riwayat pendidikan, tetapi melihat dari apakah kompetensinya itu memenuhi atau tidak, gitu ya. Jadi kalau dari segi ini saja, kalau kalian lihat dari segi jenjang pendidikan, kewajiban pendidikan Indonesia yang 12 tahun itu ternyata belum cukup. Nanti mungkin di tahun-tahun berikutnya bakal ada kebijakan bahwa kewajiban pendidikan Indonesia bukan 12 tahun lagi, tetapi mungkin ditambah lagi 3 tahun lagi. Jadi mereka harus pendidikan tinggi lagi gitu ya. Entah itu diploma D3 atau mungkin entah S1 gitu ya. Nah, ternyata permasalahan di Indonesia adalah kualitas pendidikan gitu ya, bahwa tidak menjamin pendidikan, tidak menjamin kita bersekolah lama itu kita berkualitas ternyata. Yang mungkin terjamin adalah kita mendapatkan sertifikat, entah itu ijazah ataupun riwayat pendidikan ketika kita lulus. Tetapi tidak menjamin kompetensinya, kemampuannya, gitu ya, skillnya, gitu ya. Sehingga kalau kita bersaing dengan orang-orang sekarang, globalisasi itu membuat dunia itu kan tidak ada batasnya sama sekali. Artinya orang-orang itu kan bisa berkomunikasi dari manapun. Nah, akhirnya juga berdampak ke lapangan pekerjaan adik-adik. Jadi lapangan pekerjaan itu sekarang, tempat pekerjaan itu sekarang bukan hanya membatasi orang yang bekerja itu adalah orang yang tinggal di sekitar tempat pekerjaan itu. Tetapi bisa saja ataupun sekarang sudah terjadi, sudah dilakukan bahwa tempat pekerjaan itu tidak melihat pelamar pekerjaan itu tinggalnya di sekitar tempat pekerjaan, tetapi apakah dia berkompetensi, punya kompetensi atau tidak. Nah, itu artinya imbasnya adalah kalau misalnya nih, bayangkan, misalnya perusahaan ataupun tempat pekerjaan yang ada di Indonesia atau di sekitar tempat tinggal kalian, gitu ya, mereka tidak membatasi pelamar pekerjaan itu tempatnya di mana tinggalnya, ya. Nah, akhirnya ketika kalian misalnya mau bekerja di situ, melamar pekerjaan di tempat itu, saingan kalian itu bukan hanya teman-teman di sekitar kalian yang tinggalnya di situ juga, tetapi orang-orang di luar negeri, orang-orang di luar daerah, orang-orang di luar wilayah tempat pekerjaan itu. Sehingga saingannya akan lebih banyak lagi. Dan kalau saingan lebih banyak lagi, sehingga itu bisa membuat ya persaingan semakin ketat untuk keterima di tempat pekerjaan. Nah, akhirnya balik lagi ke mana? Ke kualitas, ke kompetensi gitu ya. Sekarang banyak tempat pekerjaan itu yang pekerjanya bukan di sekitar situ, tetapi mereka bisa kerja by remote gitu. Jadi artinya mereka bisa work from home, WFH gitu ya. Tidak perlu WFO gitu ya, tidak perlu misalnya work from office gitu. Karena ya tempat pekerjaan itu juga mencari orang-orang yang berkompetensi gitu ya, bukan orang-orang yang tinggalnya dekat dengan tempat kerja itu gitu ya. Nah, kalau itu terus-menerus terjadi di Indonesia, misalnya kebijakan Indonesia, kebijakan pendidikan Indonesia dengan melihat evaluasi bahwa kualitas pendidikannya itu ternyata tidak cukup berkualitas meskipun kewajiban pendidikan itu ditambah jadi 12 tahun, dan mereka mungkin menyoroti bahwa oh mungkin ternyata solusinya harus ditambah lagi nih
lama pendidikannya gitu ya, dari 12 tahun mungkin ditambah jadi berapa tahun lagi gitu ya, sehingga S1 itu wajib gitu ya. Nah, itu dan tidak melihat kualitasnya, jadi lebih ke kuantitasnya, maka yang berdampak atau mungkin yang merugi adalah masyarakatnya. Jadi masyarakat yang rugi gitu, karena ya itu tadi kita tahu bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia itu tidak sama gitu ya. Jadi gapnya jauh sekali gitu ya. Gap antara keluarga yang kaya dengan keluarga yang tidak kaya itu gapnya jauh sekali, range-nya jauh sekali. Kalau deket nggak apa-apa, artinya maksudnya kisaran mungkin berapa juta aja. Tetapi kalau sudah lebih dari misalnya range itu, pasti yang merugi adalah masyarakat, karena itu tadi kewajiban anak-anak itu bersekolahnya harus lebih lama lagi gitu ya. Nah itu, kalau solusi dari saya adalah lebih ke kualitas. Jadi kualitas pendidikan di Indonesia itu harus benar-benar terjamin gitu ya. Jadi walaupun hanya sekolah 12 tahun aja gitu ya, itu untuk anak-anak yang misalnya kurang mampu gitu ya. Maka mereka ketika lulus SMA, mereka sebenarnya sudah tidak perlu S1 lagi gitu, karena kewajibannya hanya 12 tahun. Dan dengan kemampuan dan skill mereka yang sudah terasah di pendidikan wajib tadi, itu mereka otomatis sebenarnya bisa diserap di tempat pekerjaan, karena itu tadi kualitasnya terjamin. Jadi sekolah-sekolah negeri itu sudah terpercaya misalnya dengan tempat pekerjaan, bahwa karena kualitasnya bagus, pasti tempat pekerjaannya bakal ngambil gitu ya, lulusan-lulusan SMA ataupun SMK gitu ya, yang sudah lulus gitu, karena setara atau inline gitu ya, sejajar antara riwayat pendidikannya, ijazahnya, nilainya yang tertulis di situ, dan ketika si anak-anak itu atau yang lulusan ini ketika mereka diuji kompetensinya di tempat pekerjaan itu sesuai gitu ya. Misalnya anak SMA, di situ nilai matematikanya 90 ya di ijazah, maka tempat pekerjaan itu sebelum dia meluluskan anak ini itu harus diuji dulu gitu ya, bagaimana matematikanya. Mungkin ada tes gitu ya, ternyata benar, oh dia bagus gitu ya ketika dites. Kemudian mungkin mata pelajaran apa lagi gitu ya yang dibutuhkan misalnya kompetensinya gitu ya di pekerjaan. Dan kalau itu terus-menerus sama, maka pasti kepercayaan tempat pekerjaan dengan sekolah negeri itu bakal ada gitu ya. Tetapi kan yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah ijazah nilainya bagus gitu ya, matematika 90, IPA 90, biologi, fisika, bahasa Inggris 90 gitu. Tetapi ketika ditanya atau ketika diwawancara misalnya, siswanya nggak bisa gitu ya. Nah itu yang membuat akhirnya ya tempat pekerjaan mungkin tidak percaya gitu ya dengan kewajiban pendidikan yang 12 tahun itu gitu ya. Jadi dinaikkan lagi ininya, requirement ya. Jadi wajib atau minimal misalnya riwayat pendidikannya S1 gitu. Karena itu tadi SMA-nya belum mampu gitu ya. Kalau dari saya itu adalah kualitas ya. Kualitas dari pendidikan di Indonesia yang perlu sekali diperbaiki gitu ya. Nah, perbaikan kualitasnya itu mulai dari tingkat dasar. Tingkat dasar anak-anak Indonesia itu, kalau adik-adik coba ya sebentar. Apa sih kemampuan yang perlu diperlukan untuk anak tingkat dasar gitu ya, adalah kalau kalian tahu PISA gitu ya. PISA itu adalah program of assessment ya internasional yang melihat
Kenapa stop sharing? Melihat kemampuan Indonesia, anak-anak Indonesia, gitu ya. Anak-anak Indonesia itu kemampuan dasarnya aja masih kurang gitu. Bagaimana caranya anak-anak Indonesia itu bisa memiliki kemampuan keahlian khusus kalau keahlian dasarnya saja tidak mampu, gitu ya. Jadi PISA ini program internasional yang melihat mana ya tadi ini PISA. Ini terakhir akhir apa namanya evaluasi PISA itu di 2022 ya. Jadi dia tidak tiap tahun, tapi abaikan iklannya. Dia tidak tiap tahun tapi beberapa tahun sekali. Nah, kalian bisa lihat Indonesia itu ada di urutan berapa? Di urutan 69 dari 80 negara. Kita kalah dengan Jepang, Taiwan, Cina, Singapura gitu ya. Jadi yang dilihat itu apa? Yang dilihat itu hanya 3. Ya, yang dilihat itu hanya 3. Matematika, sains, dan membaca. Jadi kalau menurut saya 6 tahun pendidikan dasar itu fokusnya ke situ aja dulu gitu. Ke apakah siswa itu memang benar-benar bisa membaca? Membaca di sini bukan hanya mengeja ya. Seperti kayak ada tulisan, ya udah dibaca keras. Bukan, membaca itu artinya memahami bacaan gitu ya. Dan memahami bacaan itu sulit kalau tidak dilatih terus-menerus gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Matematika. Matematika itu bukan sekedar menghafal rumus, tetapi menggunakan gitu ya. Misalnya rumus apa untuk memecahkan suatu masalah gitu ya. Kemudian apalagi satu, sains gitu. Jadi kalau menurut saya 6 tahun sekolah dasar itu harusnya difokuskan pada 3 ini saja dulu gitu ya. Sementara kan kalau di Indonesia kan sekolah itu kan SD banyak banget mapelnya, mata pelajarannya banyak banget gitu ya. Bagaimana siswa itu bisa fokus terhadap keterampilan dasarnya ini kalau mereka harus mengejar mata pelajaran lainnya gitu ya. Kalau 6 tahun itu dibekali dan dilatih siswanya untuk bisa punya matematika dasar yang bagus, sains yang bagus, membaca yang bagus, maka nanti di sekolah menengah pertama itu sudah bisa diberikan misalnya mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Mereka suka apa, mereka interestnya apa, mereka jagonya di mana. Nah, itu ditambahkan mata pelajaran apa gitu ya. Karena percuma kalau misalnya anak-anak itu kemampuan dasarnya itu tidak kuat gitu ya. Misalnya kemampuan mereka berargumen, kemampuan mereka misalnya memecahkan suatu masalah dasar aja itu mereka nggak bisa gitu ya. Jadi itu kalau dari saya, dari POV saya gitu ya untuk solusi terkait kualitas ya. Oke, itu kalau tambahannya. Kalau tadi apa lagi sih pertanyaannya? Sepertinya itu ya. Jadi solusi yang saya berikan itu bukan solusi yang misalnya tadi ada yang mengatakan bahwa pemerintah harus membuat sekolah, membuat gedung, membuat apa namanya memberikan anggaran gitu ya dan lain sebagainya. Karena ya itu adalah solusi untuk pemerintah ya. Jadi kita sebagai masyarakat warga sipil nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak punya uang itu gitu ya. Kita nggak punya kemampuan itu. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai adik-adik sebagai calon guru dan juga saya gitu ya pendidik adalah memastikan bahwa guru-guru yang akan keluar dari misalnya pendidikan PPG, pendidikan profesi guru, dan ketika mereka ke sekolah mengabdi itu memang benar-benar berkualitas gitu ya. Jadi yang kita mungkin bisa lakukan dengan keterbatasan posisi kita sekarang itu adalah dengan kita itu terus mengupgrade diri kita gitu ya. Karena kalau guru itu misalnya berkualitas walaupun dia ditempatkan di tempat manapun gitu ya, mereka-mereka itu akan bisa gitu ya, apa ya, belajar atau mengajar misalnya siswa-siswanya
dengan baik gitu, karena gurunya udah berkualitas gitu. Jadi gurunya yang kreatif, berkualitas, sehingga mereka bisa mengajar apa adanya tetapi kualitasnya tetap terjaga kayak gitu ya. Jadi kalau saya memang dari gurunya dulu gitu. Jadi kalau gurunya bagus, performanya bagus, pengetahuannya bagus, skillnya bagus, maka mau nggak mau pasti siswanya bakal terinspirasi dengan gurunya. Walaupun misalnya sekolahnya masih apa adanya dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi itu saran atau solusi dari saya gitu ya. Jadi masalahnya mulai dari misalnya tadi globalisasi membuat itu tadi apa penyerapan lapangan pekerjaan untuk lulusan siswa di Indonesia atau mahasiswa di Indonesia itu menjadi banyak yang menganggur. Kemudian sampai akhirnya menyoroti ke kewajiban pendidikan Indonesia yang lama 12 tahun tetapi tidak sebanding dengan kualitasnya. Kemudian akhirnya mengarah ke apa namanya kualitas dari gurunya itu sendiri. Gitu ya. Oke, itu saja untuk tambahan dari saya. Jadi semoga bisa bermanfaat ya. Nah, sesuai janji saya akan memberikan ke kalian link Google Form-nya ya. Jadi silakan diperhatikan. Saya copy paste dulu. Jadi adik-adik semua kalau misalnya sudah lebih dari waktunya lama sekali ya. Jadi waktunya itu lebih dari beberapa jam. Nah, mohon sekali untuk bisa dikerjakan. Karena kalau sudah lebih dari itu saya sudah tidak memberikan apa namanya waktu tambahan dan lain sebagainya karena ya harusnya sebenarnya ya kalian bisa mengerjakan UAS itu offline karena harusnya saya bisa lihat kalian satu-satu. Tetapi kan kita kelasnya online dan saya berikan ke kalian itu apa namanya kemudahan sehingga harusnya sih bisa lebih bagus lagi gitu ya dan bisa dimanfaatkan lagi. Oke, bentar saya copy. Oke, sudah ada itu, ini kelas D ya. Jadi silakan bisa di-save itunya, linknya. Kemudian dilihat petunjuknya, jadi dilihat dulu petunjuknya seperti apa yang saya minta dan setelah itu dikerjakan, masih banyak waktunya, silakan bisa manfaatkan waktunya dengan baik dan jangan lupa kalau sudah bisa diklik misalnya jawaban-jawabannya dan jangan lupa klik kirim dan jangan lupa juga untuk mengerjakannya di apa namanya waktu dari jam ini mungkin bisa sampai jam 10 malam ya. Lama itu waktunya. Soalnya ada 70 nomor pilihan ganda mulai dari pertemuan ke-9 sampai sekarang pertemuan ke-15. Oke, begitu saja. So far ada yang mau ditanyakan kah terkait soal atau Google Form, silakan. Kalau tidak ada berarti sudah jelas dan itu sudah tanggung jawab kalian gitu ya untuk mengerjakan masing-masing. Dan saya mohon pamit juga untuk mata kuliah ini karena sudah selesai pertemuan kita di pertemuan ke-15. Jadi saya akan ambil presensi untuk UAS itu sesuai dengan data mahasiswa yang menjawab soal UAS. Begitu ya. Jadi pekan depan kita sudah tidak perlu masuk ke kelas lagi dan berharap saja semoga nilai kalian bagus dan tidak ada yang mengulang ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata, ucapan gitu ya dari saya selama memfasilitasi kalian belajar di kelas online ini ya. Semoga bisa banyak membantu kalian untuk menambah wawasan dan informasi ya terkait pendidikan. Kita tentunya ketemu lagi di mata kuliah di semester selanjutnya ya. Jadi terima kasih banyak sudah kooperatif dan sudah apa namanya masuk gitu ya selama 8 pertemuan ini. Ya, saya akhiri untuk pertemuan ke-15 dan untuk mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.